Donald Trump ultimatum Iran buka Selat Hormuz dalam 48 jam. Rusia dan Tiongkok diyakini juga tengah menyusun rencana membantu Iran. Situasi ini bisa membuat perang Timur Tengah semakin dahsyat dan mengancam keselamatan lebih banyak orang. Apakah dalam 1 atau 2 hari ini perang Timur Tengah akan semakin dahsyat ataukah masih ada opsi perang bisa diakhiri dengan syarat-syarat tertentu? Kita ulas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno. Selamat pagi, Pak Evata. Selamat pagi, Mbak Renata. Baik, Pak Evata, kami ingin bertanya, Trump ini sudah ultimatum Iran untuk buka Hormuz dalam 48 jam. Waktunya ini makin sedikit. Menurut Anda, akankah ancaman Trump akan menjadi kenyataan atau hanya gertakan semata? Baik, kita bisa mencoba melihat ya bahwa memang ada pola yang tergambar sangat jelas sekali bahwa sebenarnya Donald Trump di sini memainkan tekanan chaos ya. Dia mengatakan bahwa akan melakukan satu serangan bombardir yang luar biasa, pangkalan-pangkalan, tempat-tempat rudal, bahkan juga infrastruktur sipil juga menjadi target ya. Nah, tapi ini bisa dikatakan menjadi salah satu strategi Amerika untuk menghukum Iran. Itu pandangan dari Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membuka selat ini dalam waktu secepatnya. Akan tetapi, kalau kita lihat kembali strategi yang dilakukan oleh Iran, ini cukup cerdik sekali. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam perang kapal tanker ya, tahun 1987 sampai 88. Di sana bukti nyata bahwa mereka mampu menunjukkan resiliensi yang cukup kuat. Jadi apakah kembali lagi, apakah Donald Trump hanya cuma isapan jempol atau dia cuma bermain-main? Saya kira dia tidak sedang bermain-main, tetapi opsi-opsi yang nanti akan dilaksanakan adalah opsi-opsi satu tekanan yang nanti benar-benar akan membuat Iran dan juga seluruh pihak akhirnya menegosiasikan ulang lagi apa yang sudah terjadi kali ini. Iya, Pak Evata, kita juga melihat bahwa sebenarnya ultimatum ini sudah dikeluarkan oleh Donald Trump berulang kali. Kali ini apakah serangannya akan lebih besar atau seperti apa menurut Pak Evata? Yang pasti pangkalan listrik ya, atau pusat listrik booster itu akan diserang. Terus juga titik-titik di mana arsenal dari Iran itu juga seperti Isfahan ya, yang sudah diserang oleh Israel, dan juga Fordo, serta berapa jembatan-jembatan. Jadi nanti pertama yang akan diserang adalah listrik dulu. Setelah listrik nanti dipadamkan, kita bisa melihat bahwa kondisi politik dan juga kondisi ekonomi Iran yang kian tercekik membuat mereka akhirnya mengalami satu kondisi yang cukup tertekan. Nah, apabila ini diserang lagi, maka tekanan ini akhirnya menjadi maksimal. Nah, selanjutnya nanti akan ada jembatan-jembatan penghubung sipil dan juga penghubung militer. Nah, ketika ini nanti dihancurkan, maka Donald Trump mengatakan power plant day, dan yang kedua adalah bridge day. Jadi keduanya ini akan tidak berjalan beriringan, tetapi nanti akan bertahap. Jadi Donald Trump sekarang berupaya semaksimal mungkin untuk menang secara politik begitu. Karena dia merasa bahwa perang ini ada perpanjangan tanah politik. Jadi dia merasa bahwa semua ejekan yang ada dan sudah diberikan kepadanya harus memberikan dampak produktif lagi untuk Donald Trump. Maka ini merupakan kesempatan Donald Trump untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada dunia. Itu yang dipikirkan oleh Donald Trump dan juga disupport oleh Israel yang kian menyerang secara decisif ya, dan juga makin lama akhirnya makin masuk ke dalam titik-titik utama dari IRGC itu sendiri. Tapi begini Pak Evata, kita tahu juga Iran sebenarnya sudah merespons tidak akan tinggal diam. Menurut Pak Evata, serangan balik yang akan dilakukan Iran ini melihat Donald Trump yang mengancam sedemikian rupa, apakah serangan dari Iran ini bisa untuk mengcounter dari Amerika Serikat ini menurut Pak Evata? Ya, jadi titik tekannya yang dibawa oleh Iran ini cukup cerdas. Jadi Iran ini awalnya memang ketika kita lihat secara kekuatan ya, kekuatan militer, kita tahu bahwa udara itu dimiliki oleh Israel dan Amerika. Pasukan darat ini kita lagi menunggu apakah nanti opsi darat ini akan dilancarkan, tapi Amerika bilang tidak. Nah, kalau di laut dan juga strategi serangan retaliasi dari Iran dan juga upaya mereka untuk mengontrol Hormuz, inilah titik yang membuat semua negara akhirnya berhati-hati begitu untuk melakukan eskalasi jenis apapun. Makanya Rusia dan Cina juga akhirnya mengatakan bahwa mereka harus menegosiasikan hal ini dan menyampaikan kepada negara Teluk juga agar jangan sampai ini terjadi eskalasi akhirnya merugikan semua pihak. Dan yang paling menarik adalah Houthi ya, dengan pegangan mereka di Selat El Mandeb, Bab El Mandeb, ini tanda bahwa ada dua titik yang ditekan oleh Iran.
Nah, kalau satu titik dibuka, misalkan Hormuz dibuka, Bab el Mandeb tutup, sama juga Israel nanti rugi gitu. Jadi semua titik akhirnya terkunci. Inilah yang cukup menarik dimainkan oleh Iran ya, bahwa mereka tidak takut sama sekali dan silahkan saja mereka menyerang atau membunuh. Mereka ini seperti ular Hydra ya. Jadi kepala dipotong tumbuh lagi, kepala dipotong tumbuh lagi. Jadi mereka tidak takut dalam atrisi perang asimetris hari ini. Itu yang saya lihat. Sudah ada respons juga dari Iran, tapi yang kita tahu kan sebenarnya juga jalur perundingan ini sepertinya masih juga jalan begitu ya dari Iran dan US. Nampaknya masih ada negosiasi begitu. Nah ini seberapa seberapa tinggi harapan untuk akhirnya diplomasi itu bisa berjalan lancar dan tidak ada eskalasi yang semakin meningkat, Pak Fatah? Ya, pertama, negara-negara seperti Cina dan juga Rusia ini memainkan strategi axis of evasion. Jadi mereka itu menang perang tanpa mengeluarkan pasukan sedikit pun atau darah yang tumpah gitu. Mereka memainkan satu upaya untuk mendukung Iran, memberikan diplomasi, memberikan tekanan ya secara internasional. Mereka mensupport intelijen, mereka mensupport satelit-satelit mereka dan lain sebagainya lah. Tetapi kita bisa melihat bahwa kondisinya negara-negara tersebut belum menunjukkan satu tekanan yang benar-benar nanti akan mengubah situasi. Karena apa? Apa yang sekarang dialami oleh Amerika Serikat dianggap sebagai titik yang cukup memalukan. Jadi mereka tetap akan melakukan satu agresivitas yang benar-benar maksimal untuk menunjukkan bahwa saya tidak bermain-main begitu. Itu yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Tetapi kalau nanti titiknya akhirnya cukup merugikan secara ekonomi, dan Amerika mulai kehabisan darah dalam perang kali ini secara politik ya, karena keinginan Donald Trump ini ada menang secara politik dan perang ini ada perpanjangan dari politik, itu yang sedang dituju gitu. Maka nanti kemungkinan akan ada 10 resolusi yang disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari Iran dan juga dari kan Iran mengajukan 15. Nah mungkin Amerika nanti Iran mengajukan 5 ya, Amerika mengajukan 15. Nanti depannya kita akan melihat mungkin ada 10 poin yang akhirnya bisa didiskusikan kembali dan mungkin bukan deeskalasi tetapi gencatan senjata. Jadi Amerika Serikat mengatakan bahwa kami ingin gencatan senjata, tapi caranya bagaimana? Nah Israel ini kan dia membunuh semua pimpinan-pimpinan politik yang akhirnya menyebabkan diplomasi ini tidak berjalan begitu. Karena kan sekarang kondisinya IRGC ini kan berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan dan memberikan tekanan secara maksimal juga. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah dihianati berkali-kali. Jadi makin sulit karena fakta antara yang disampaikan secara publik ya dengan fakta yang terjadi di lapangan ini malah berbeda tekanannya. Demikian. Baik, Pak Fatah, juga Anda menarik membahas bagaimana Tiongkok dan juga Rusia ini juga mulai bergerak ya dalam perundingan mengenai konflik di Timur Tengah ini. Menurut Anda seberapa efektif nantinya yang akan dilakukan baik Rusia dan juga Tiongkok untuk bisa setidaknya mendorong adanya proses deeskalasi di antara Iran dan juga Amerika Serikat, Pak? Ya, pertama bahwa kita tahu bahwa kondisi Rusia juga sangat sulit hari ini melawan Ukraina. Ukraina akhirnya menusuk ya berapa titik-titik dan ini cukup berbahaya. Dan kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya perang asimetris ini tidak dikuasai oleh banyak negara. Tetapi saat ini Ukraina malah membantu negara-negara Teluk. Nah ini akhirnya membuat bahwa perang ini bisa menjadi panjang. Nah kemungkinan Rusia dalam posisi kali ini hanya menawarkan opsi-opsi perdamaian. Dan juga nanti dia akan menyampaikan kepada dunia bahwa tekanan yang dilakukan adalah tekanan untuk kebaikan dunia. Ya, tetapi mereka belum menunjukkan satu upaya khusus untuk melakukan operasi militer. Apabila Amerika Serikat masih menggunakan strategi superioritas udara, darat atau laut. Selama itu masih berada pada posisi yang cukup prima dan perang ini adalah perang militer ke militer, politik ke politik, itu masih bisa diterima. Tetapi kalau nanti ke depan Amerika rencana menggunakan nuklir, nah ini dunia akhirnya bangkit ya dan akhirnya mereka mengatakan bahwa oh ini tidak main-main dan ini harus segera dihentikan. Nah kita juga lihat bahwa Pakistan dan Cina ini secara back channel itu terus mengupayakan agar ada perdamaian dan sebenarnya dulu ya sebelum ada operasi-operasi seperti ini harusnya diplomasi itu terjadi di Cina begitu dan itu sudah bocor kajian intelijennya di mana-mana bahwa Cina mempersiapkan tempat tersebut. Tetapi Amerika masih belum mau dan Iran juga merasa bahwa ini belum sampai titik tekan di mana Amerika harus merasakan bahwa mereka cukup rugi dalam perang ini. Nah inilah yang menyebabkan keduanya juga akhirnya semakin sulit. Tapi upaya untuk membuka diplomasi dan upaya untuk
mengajak semua pihak untuk berhenti, ini sudah mulai terasa. Akan tetapi hegemoni Cina dan Rusia kali ini diuntungkan. Rusia unggul secara ekonomi, ya. Cina juga dengan pembayaran yuan dan USDT, tanda bahwa dolar nanti ke depannya bisa terkurangi ya kekuatan hegemoninya mereka. Tetapi pada datanya memang dolar memang sekarang masih meningkat. Nah, ini akhirnya menjadi paradoks, semua menjadi paradoks. Baik, Pak Evata, ini juga yang menarik karena kita lihat, coba kalau kita rincikan satu-satu, mungkin kita mulai dari Rusia. Kan Rusia ini juga sebenarnya salah satu pihak yang diuntungkan dari perang ini, dalam tanda kutip. Minyak ini juga menjadi menguntungkan, harga minyak sekarang ini menjadi menguntungkan untuk Rusia karena salah satu yang mengekspor juga begitu. Nah, menurut Pak Evata, seberapa serius political will dari Rusia untuk kemudian ingin menciptakan perdamaian ini? Dengan adanya situasi di mana ini sebenarnya menguntungkan dari Rusia sendiri, Pak Evata? Ya, keuntungan dari Rusia memang kita bisa hitung ya. Jadi mereka akhirnya sekarang benar-benar mengekspor berapa energi-energi yang dibutuhkan oleh dunia. Yang selama ini terkena sanksi juga kan di beberapa titik. Tetapi juga mereka melakukan hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Iran. Sehingga rantai pasok ini belum terputus. Nah, kalau ditanya terkait dengan political will dan juga situasi ekonomi mereka memang berupaya semaksimal mungkin agar eskalasi ini tidak sampai tingkatan penggunaan nuklir. Itu yang saya lihat ya. Dan Rusia juga merasa bahwa kalau opsi darat nanti dilakukan oleh Amerika, ini akan kontraproduktif. Nah, Amerika ini kan cepat membaca. Dia membaca, bahwa kalau serangan strategi darat ini akan merugikan. Sehingga Donald Trump kemarin menyampaikan bahwa tidak akan ada serangan darat. Dia mendengarkan Israel. Israel kan selalu menyerang dengan penggunaan kekuatan udara mereka yang sangat superior itu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi titik tekan utama. Akan tetapi kalau kita kaji dengan menggunakan strategi Van Clausewitz, bahwa aksi strategi dari Iran ini belum disentuh oleh Amerika Serikat begitu. Nah, Amerika Serikat ini penasaran, maka tekanan ini itu membuat mereka mencari-cari terus apakah infrastruktur yang harus diserang, apakah pimpinan yang harus diserang. Pimpinan diserang tidak jadi masalah, mereka dapat bertahan. Titik tekan dari infrastruktur kalau ditekan mereka juga nggak masalah, mereka mampu bertahan. Nah, ini yang membuat mereka penasaran terus, dan kedepannya yang dipaksa oleh Amerika adalah regime change. Nah, mungkin kedepannya kalau selama ini masih berjalan tidak menggunakan kekuatan militer yang menghancurkan umat manusia dengan sangat-sangat parah itu, maka kemungkinan Rusia hanya memberikan support saja. Kalau saya lihat demikian. Baik, berarti begini, Pak Evata, saya juga ingin bertanya mengenai, kita tahu kan sebenarnya dari ada koalisi 40 negara, ada juga di situ sebenarnya sekutu-sekutu dari Amerika Serikat yang berusaha untuk membujuk Iran supaya Selat Hormuz ini dibuka. Karena nampaknya memang eskalasi ini membuat maksud kami dampaknya ini bisa sudah sangat meluas begitu ya ke negara-negara lain, tidak hanya di negara Teluk saja tetapi di negara-negara yang memang bergantung pada energi begitu. Nah, menurut Pak Evata nih, sampai dengan hari ini kan memang belum ada langkah yang signifikan, gebrakan yang signifikan dari koalisi ini. Menurut Anda apa daya tawar yang bisa dilakukan oleh koalisi 40 negara ini yang dipimpin oleh Inggris untuk kemudian bisa membantu juga deeskalasi dari konflik antara Amerika dan juga Iran untuk setidaknya membuka Selat Hormuz? Ya, untuk deeskalasi harusnya mereka semua sepakat ya untuk tidak membiarkan akses ya kepada Amerika Serikat, misalkan untuk menggunakan pangkalan-pangkalan mereka ya sebagai tempat pelintasan atau tempat untuk menaruh arsenal mereka atau apapun lah gitu. Nah, kalau niat itu terlihat kan enak, tapi pada kenyataannya justru yang memaksa diplomasi ini nanti ke depannya harus terjadi adalah Iran itu sendiri. Iran yang memegang kontrol tersebut, maka Iran nanti akan memaksa seluruh negara, termasuk kita bisa melihat bahwa Hormuz tadi sudah dipegang, El Mandeb juga rencana nanti akan dipegang, terus ada berapa titik-titik ya, pusat-pusat teknologi yang investasi S&P dari Amerika itu gila-gilaan ya. Mereka sangat berharap agar itu jangan sampai diserang, itu juga menjadi target serangan dari Iran. Maka akhirnya semua berada pada posisi hancur sama-sama. Inilah yang saya sebut dengan Iran memainkan opsi Samsonite ya. Jadi dia menghancurkan diri bersama dengan musuh-musuhnya. Nah, maka negara-negara Teluk nanti ke depannya masih mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka berupaya untuk melindungi diri sendiri. Akan tetapi kalau sampai itu terjadi, yang terjadi malah eskalasi. Maka harusnya negara-negara Teluk ya, termasuk Pakistan yang cukup dekat dan dipercaya oleh Iran, ini mulai membicarakan dan mendiskusikan hal tersebut. Harusnya hal tersebut
sudah dan proposal-proposal tersebut harusnya sudah mulai dibicarakan dan juga mulai ada balasan-balasan yang muncul. Tetapi sampai hari ini memang belum ada. Tekanan dari Donald Trump meningkat, ya, malah dia memainkan diplomasi Armageddon. Rubio bilang lain, ya Hegseth bilang lain, Donald Trump bilang lain. Jadi tujuannya tidak clear begitu. Apa yang dimau? Kalau Iran hanya satu aja, hargai mereka, ganti rugi, selesai begitu. Tetapi Amerika Serikat tidak mau. Amerika Serikat merasa bahwa kalau itu dilakukan, berarti mereka sudah sedari awal melakukan kejahatan kriminal. Itu yang ditakutkan oleh Amerika. Maka tekanannya makin dinaikkan, semua akhirnya deadlock. Pak Efata, saya masih ingin bertanya mengenai peluang bagaimana kemudian negara-negara sekutu yang setidaknya dekat dengan Amerika Serikat ini bisa membujuk Trump ini. Tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Ultimatum untuk membuka Selat Hormuz diunggah Presiden Amerika Donald Trump di akun media sosialnya. Trump meminta Iran membuka selat tersebut dalam 48 jam. Kami kutip dari Reuters, di akun thread sosial Presiden Amerika Donald Trump menulis, "Ingat ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis, 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha Suci Tuhan." Sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara sekutunya. Sementara selat itu merupakan jalur utama kapal tanker pembawa minyak mentah dari negara Teluk ke pasar internasional. Sementara Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika dan Israel, jika terus meningkatkan serangan ke Iran untuk membuka Selat Hormuz, maka Iran tak segan akan menyerang sistem peluncur roket Amerika di Kuwait, rudal Patriot di Bahrain, dan perusahaan teknologi kecerdasan buatan Amerika di Uni Emirat Arab. Bahkan kini dalam gelombang serangan ke-95 operasi Janji Sejati 4, Iran telah serang beberapa distrik di Israel secara terus-menerus, seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, Neibrak, dan Kiryat Shmona. ادامه آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بومیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Perang Amerika-Israel melawan Iran belum juga mereda hingga pekan ke-6. Akibat perang, utamanya penutupan Selat Hormuz, begitu berdampak pada ekonomi global dan krisis energi di sejumlah negara. Sekutu Iran seperti Rusia dan Tiongkok mendorong perdamaian, menarik konflik diselesaikan di meja perundingan. Juru bicara Kremlin menyebut Presiden Putin bahkan telah berbicara dengan pemimpin negara Teluk. В своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, Арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Terkait upaya perdamaian, Iran telah menyiapkan tanggapan terhadap proposal yang disampaikan mediator untuk mengupayakan gencatan senjata. پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه در مورد اعلامش نحوه اعلامش صراحتاً اطلاع رسانی خواهیم کرد اینکه واسطه ها نقطه نظرات طرفین رو منتقل بکنن چیز عجیبی نیست. Seperti dilaporkan AP, Iran dan Amerika Serikat telah menerima proposal yang menyerukan gencatan senjata selama 45 hari, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Proposal datang dari mediator asal Mesir, Pakistan, dan Turki. Saudara, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Efata Filomeno.
Pak Fata, tadi juga saya sudah bertanya kira-kira apakah sekutu-sekutu dari Amerika Serikat ini punya setidaknya daya tawar untuk membujuk atau setidaknya menekan. Karena kita lihat ancaman Donald Trump ini sebenarnya sudah bisa dikatakan kelewat batas begitu ya, karena akan menyerang fasilitas publik dari Iran jika memang keinginannya tidak dipenuhi oleh Iran. Nah, menurut Anda ada tidak kemungkinan-kemungkinan itu untuk mereka menekan Amerika Serikat? Ya, untuk menekan Amerika Serikat dengan kondisi bahwa mereka berperang itu adalah bagian dari keuntungan ekonomi, ya, dan juga dalam setiap peperangan yang mereka lalui adalah pembelajaran berharga untuk mereka, sehingga sekarang mereka mengubah doktrin perang mereka yang awalnya itu menggunakan superioritas dengan biaya perang yang sangat mahal. Mereka mengubah itu semua menjadi biaya yang cukup murah, ya. Mereka belajar apa itu asimetris, ya, dan mereka menggunakan drone Lucas hari ini gitu, mengcopy apa yang dilakukan oleh Iran juga gitu. Nah, tetapi kalau ditanya bagaimana cara untuk melakukan diplomasi dan negosiasi, Israel dulu yang harus diajak bicara nih. Karena posisinya Israel yang benar-benar saat ini tidak ingin ada diplomasi sama sekali, dan Amerika ini kan mengikuti apa yang bukan diperintahkan, ya, tetapi apa yang menjadi kehendak, ya, utama dari Israel itu sendiri gitu. Maka Amerika ini seperti gunung, ya, dan Israel inilah yang sebenarnya melakukan serangan-serangan terus. Dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika, sebenarnya ada tekanan-tekanan yang didorong oleh negara-negara Teluk gitu. Jadi negara-negara Teluk ini tidak berada pada posisi netral. Jadi kalau misalkan tadi Rusia mengatakan bahwa oh ya, kita sudah berbicara dengan negara Teluk yang mana kan begitu. Tidak semua negara Teluk justru mendukung begitu untuk menghentikan perang. Meskipun mereka menjadi serangan retaliasi dari orang Iran gitu. Maka saya melihat bahwa ada titik-titik yang cukup sangat-sangat makin mencekik di sini. Nah, tetapi siapa yang bisa menghentikan Amerika, ya, ataupun dalam perang kali ini adalah kehancuran ekonomi, ya, dunia gitu. Market collapse, kalau terjadi market collapse, semua akhirnya merugi, ya di sanalah mungkin Amerika akan kembali, ya, merasa bahwa mereka menyampaikan kemenangan dan mereka mungkin akan mundur. Tetapi betulkah itu menyelesaikan masalah? Tidak gitu. Karena apa? Seluruh teater dan biaya yang dikeluarkan oleh Amerika ini membuat mereka tidak bisa mundur begitu saja. Mereka butuh beautiful exit yang benar-benar ini harus saya sampaikan kepada dunia bahwa kami menang gitu. Nah, terus dengan strategi seperti itu, maka diplomasi dan juga intelijen yang bergerak selama ini gitu secara back channel, maka ada bocor informasi proposal Charlie namanya yang sudah diinisiasi oleh negara-negara tertentu, ya, terutama Cina, untuk menghentikan, dan dalam 45 hari itu harusnya sudah ada titik temu. Ini yang sebenarnya masih diupayakan, dan siapa yang bisa menghentikan? Hanya eskalasi militer dari pemilik hak veto yang lainnya, antara mungkin si Rusia, ya, ataupun Cina dengan kekuatan militer. Tapi kalau diplomasi saja tidak akan ada yang mau mendengarkan itu. Demikian. Jadi menurut Anda, Pak Fata, memang yang paling possible untuk kemudian menurunkan tensi itu sebenarnya dari Rusia dan China dengan hak vetonya, Pak? Ya, hak vetonya, tetapi itu kan kembali lagi apakah Amerika mau mendengar hal itu? Kan tidak ada, ya, tidak ada fungsinya lagi kalau kita lihat hari ini PBB, ya. Mungkin kalau di beberapa titik-titik wilayah negara-negara yang tidak superior, ya, baru PBB di sana berfungsi. Tapi kalau ketika membahas 5 negara tersebut, ya, tidak ada satupun yang mampu untuk menghentikan hal tersebut. Hanya status quo dan kondisi ekonomi yang mencekiklah akhirnya membuat mereka kembali memahami bahwa situasi politik ini akhirnya merugikan. Nah, maka kita bisa melihat bahwa syarat-syarat yang diberikan haruslah bisa diterima kedua belah pihak, dan mereka intinya adalah ingin Iran menyerah tanpa syarat gitu. Kalau Iran menyerah tanpa syarat, sudah Amerika selesai gitu. Tapi Amerika juga merasa bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari perang ini. Apa keuntungannya? Mereka ingin mengkooptasi minyak, dan juga mereka ingin menjual itu dengan cara, ya, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan juga hegemoni dari IRGC itu sendiri akhirnya hilang. Regime change yang mereka harapkan, begitu. Pak Fata, tadi menarik juga Anda sebutkan PBB. Tapi kalau yang kita lihat sebenarnya PBB ini merupakan salah satu channel diplomasi yang sebenarnya belum terlihat taringnya sampai dengan saat ini. Menurut Anda sebenarnya apa yang bisa setidaknya dicoba oleh PBB untuk setidaknya meredakan tensi ini? Karena sampai sekarang kita belum melihat yang signifikan begitu, ya, Pak? Ya, nah ini makanya Donald Trump, meskipun kita katakan bahwa yang bersangkutan itu, ya, dalam teori itu membaca Donald Trump itu kan seperti orang gila, ya, madman teori itu. Kita harus pakai itu untuk membaca. Jadi Donald Trump ini sudah membaca skenario tahun 2026. Dia keluar, ya, dari seluruh fakta-fakta pertahanan jenis apapun. Dia ejek NATO,
dia katakan ini lemah, dia katakan itu lemah, dia menyalahkan semua pihak begitu. Untuk apa? Untuk nantinya mereka bergerak secara leluasa begitu. Kan kita mengatakan bahwa mereka secara arogansi memang sangat-sangat tinggi sekali gitu, egosentrisnya segala macam. Tetapi di balik itu kalau kita baca strategi, ada strateginya. Mereka keluar dari itu semua untuk bebas melakukan apa saja. Nah, ketika ada tekanan-tekanan internasional, hanya tekanan militer yang bisa menghentikan. Kalau tekanan diplomatik, Donald Trump juga memainkan itu terus-menerus. Dan dia merasa bahwa dialah orang yang harus mendapatkan Nobel Prize gitu. Tapi kali ini, Nobel Prize sudah dikubur, intinya dia mau menang perang gimana pun caranya. Dan termasuk dengan cara penggunaan opsi-opsi yang seharusnya tidak dilakukan nanti ke depannya. Nah, itulah yang kalau saya lihat ya, bahwa posisi PBB akhirnya tidak memiliki bargaining yang cukup kuat. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka yang mensupport PBB, mereka yang memberikan dana yang sangat besar, negara-negara lain tidak, dan mereka tinggal menyalahkan semua pihak, dan akhirnya dengan mereka sudah keluar dari bentuk-bentuk kerjasama strategis dan diplomasi apapun, mereka akhirnya memenangkan ya situasi ini dengan cara bertindak dengan bebas. Demikian. Pak Fatah tadi juga menarik, Anda sempat menyebut kalau Iran ini, maksud kami Amerika Serikat ini melihat kalau Iran tidak menyerah maka akan terus menyerang begitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan kita lihat Amerika Serikat ini adalah negara adidaya yang punya banyak sumber dana untuk membiayai perang. Sementara dari segi kualitas militer, kemudian pendanaan militer ini memang nampaknya yang unggul Amerika Serikat. Tetapi dari segi kecerdikan, dari strategi perang memang kita tidak bisa pungkiri Iran juga punya ini. Nah, kalau Anda melihat ini, Pak Fatah, setujukah kalau misalnya kita lihat ya perang ini nggak melulu soal kekuatan militer, tetapi bagaimana strategi kecerdikan dari Iran sendiri. Apakah ini menjadi salah satu poin yang kemudian membuat Iran itu menjadi unggul bila dipasang hadap-hadapan dengan Amerika Serikat? Ya, jadi superioritas dan juga hegemoni yang biasa dimainkan oleh Amerika Serikat kali ini diuji begitu, bahwa mereka biasanya menekankan pada deterensi ya. Jadi suatu serangan, decapitation, terus selesai begitu. Negara dengan sistem militer yang piramida, lumpuh, ya, ketika pemimpin utamanya dicabut dan lain sebagainya, selesai ya. Semua akan mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Tapi Iran ini kan sudah belajar cukup lama ya, dalam perang tanker, dan juga dalam perang 12 hari. Mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi target utama. Superioritas Amerika kita tidak bisa ragukan. Mereka punya intelijen yang sangat kuat, ya, dibantu oleh Israel ya. Mereka berada di atas angin, tetapi political will dan juga semangat untuk melawan balik dan juga strategi cara mereka bertahan ya, terutama Iran ini yang menjadi pelajaran berharga ya, yang sekarang kita lihat bahwa mereka mampu memperpanjang perang dan mampu membawa kepentingan mereka sampai titik cekik yang membuat Amerika akhirnya bingung mau memainkan strategi seperti apa nih. Karena kalau dengan cara militer mereka juga sama-sama ragu kalau misalkan melakukan operasi darat kan harusnya sampai 600.000 kalau menurut data ya, karena kalau misalkan hanya 50.000 itu hanya berapa titik-titik saja, paling di wilayah-wilayah garis pantai dari si Iran itu saja. Kalau melakukan operasi secara langsung ya mungkin hanya operasi-operasi komando ya, bukan operasi-operasi pendudukan. Nah ini kan akhirnya membuat mereka juga kembali mengevaluasi apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu kemenangan politik inilah yang mereka harapkan gitu. Maka titik tekan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel ini berupaya semaksimal mungkin untuk mendegradasi IRGC. Karena IRGC lah yang akhirnya membuat perang ini menjadi sangat tangguh begitu ya, menjadi sangat sulit untuk ditekuk begitu. Maka saya bisa melihat bahwa ada banyak hal yang akhirnya menjadi perhitungan baru ya dari Amerika Serikat dalam upaya-upaya ini, dan mereka masih mencoba semaksimal mungkin karena titik-titik yang membuat semua berada pada kondisi nadir ya, dan semua infrastruktur energi di dunia memang banyak sekali melintasi dari Selat Hormuz dan beberapa wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah, dan semua terintegrasi. Pak Fatah juga yang menarik tadi kan memang kalau pernyataan Trump ini ingin supaya Iran menyatakan menyerah. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda ini mungkin bisa dianalisis lebih jauh, kita juga penasaran Pak Fatah, berarti ini sebenarnya Donald Trump itu cuman ingin ada kayak pernyataan atau ada citra yang dimana dibangun supaya militer dari Amerika Serikat ini tidak hancur citranya
dan tetap terjaga, tidak perlu hancur-hancur banget dari wilayah Iran. Yang penting sudah ada pernyataan menyerah dari Iran sendiri, Pak. Ya, memang dalam perang 4 minggu ya, masuk ke 5, masuk ke 6 nanti itu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu inginnya itu mengakhiri perang ya di waktu 2 minggu ya, pada saat operasi sejak tanggal 28. Harapannya begitu, 2 minggu terus Iran akhirnya membawa proposal. Ya memang itu sudah terjadi berapa kali, Iran sudah membawa proposal dan bahkan dalam diplomasi tidak langsung bersama dengan Oman ya waktu itu, Iran bersedia kok untuk mengurangi ya aktivitas pengayaan nuklir mereka, sudah. Tapi kalau rudal kan nggak bisa karena mereka merasa bahwa ini adalah strategi pertahanan mereka, ini kan menjadi hak mereka. Nah tetapi tekanan ini ternyata akhirnya membuat kita membaca Amerika dengan jauh lebih clear. Amerika memang ingin secara total menguasai ya situasi politik di Iran gitu. Maka mereka mempersiapkan proksi-proksi, mereka mempersiapkan kelompok-kelompok intelijen yang nantinya akan melakukan regime change. Nah, siapa yang terus memegang kendali ini, yang mengatur ritme ini adalah Israel begitu. Israel terus mengendalikan hal tersebut, dia melakukan serangan secara presisi dengan bom pintarnya dan lain sebagainya, melakukan ratusan titik lah, baik di Lebanon ya sampai ke Iran. Untuk apa? Untuk mencegah diplomasi kan begitu. Kalau diplomasi ini terjadi, maka ya sudah akhirnya momentum ini tidak bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang kerugian dari Amerika sudah makin besar, akhirnya diplomasi makin lama makin tertutup. Kalau Iran mengatakan setuju mereka kalah secara total, tetapi untuk apa mereka mengatakan kalah? Dalam kondisi hari ini Amerika saja merasa cukup rugi dan Iran merasa mereka masih punya titik tekan yang cukup enak dan diplomasi mereka akhirnya membuat dunia cukup simpati. Nah ini yang akhirnya membuat ternyata seluruh komentar dari dunia ini dibaca oleh Donald Trump juga dan mereka merasa bahwa mereka harus memenangkan dan perang ini harus menjadi bagian daripada hegemoni Amerika lagi, begitu. Jadi gimana caranya dia membalikkan situasi ini dengan cara memanfaatkan perang ini, baik itu secara cepat ataupun lambat, begitu. Terserah mereka merasa bahwa mereka harus menang secara total, begitu. Pak Evata, yang kami catat berarti menurut Anda memang kerugian Amerika Serikat ini sudah begitu besar, sementara Iran memang untuk titik tekannya masih lumayan enak. Nah, tapi kalau kita lihat channel diplomasi yang ada dari sekutu-sekutunya, dari negara-negara terdekat, nampaknya belum bisa nih menekan Amerika Serikat. Apakah dari domestik sebenarnya yang bisa menekan Trump? Ini yang ingin saya tanyakan seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM Senin waktu setempat merilis video terbaru serangan terhadap target militer Iran. Rekaman memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur diserang dan meledak. Meski begitu, tanggal dan lokasi pasti video yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memperpanjang tenggat ultimatum untuk Iran membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kata sepakat. Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menargetkan sebuah drone Iran saat perang di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Dalam rekaman terlihat sebuah drone meledak setelah terkena serangan. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Media pemerintah Iran menyebut 5 orang tewas dalam serangan fasilitas di zona ekonomi petrokimia khusus, Mashhad, di barat daya Iran. Militer Israel klaim bertanggung jawab terhadap serangan yang terjadi Sabtu pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang akan ada serangan lanjutan karena kawasan tersebut memproduksi, mengekspor bahan peledak, rudal balistik, dan persenjataan tambahan. Serangan Iran menghantam perusahaan kilang minyak Bahrain, Bapco Energies, di Pulau Sitra. Serangan tersebut membakar salah satu fasilitas penyimpanan. Kebakaran kilang minyak Bahrain terjadi pada Minggu waktu setempat. Bapco Energies menyatakan telah berhasil memadamkan api. Sebelumnya Iran juga sempat menyerang kilang minyak Bapco Energies pada 9 Maret lalu.
Masih dari kota Kiryat Shmona, Israel. Kali ini sekutu Iran, Hizbullah, menghantam kota Kiryat Shmona dengan roket. Tak ada laporan korban luka dalam kejadian ini. Israel juga merilis serangan sebuah truk yang digunakan sebagai peluncur rudal balistik bergerak di Tabriz, Iran, Sabtu waktu setempat. Serangan itu menggagalkan rencana penembakan rudal ke arah Israel dari Iran Barat. Angkatan Udara Israel terus menyerang kekuatan Iran untuk menangkis tembakan ke arah warga Israel. Saudara, kita lanjutkan breaking news Kompas TV. Tadi kami masih berdialog bersama dengan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Pak Evata, kita lanjutkan perbincangan. Tadi juga saya sempat sudah menanyakan mengenai kalau channel-channel diplomasi yang sudah dilakukan ini mandek begitu ya. Bagaimana dengan opsi domestik di dalam negeri Amerika Serikat ini? Sebenarnya memang kan sudah terlihat ada penolakan untuk perang ini berlanjut di Iran. Menurut Anda seperti apa yang bisa dilakukan dalam eskalasi di domestik untuk menghentikan niat Amerika Serikat atau maksud kami Presiden Donald Trump? Ya, jadi kita terbuka saja. Memang ada satu strategi. Ketika politik dalam negerimu hancur, maka buatlah kerusuhan di luar begitu. Nah, ini kan dimainkan oleh Donald Trump melihat juga bahwa ini juga sempat terjadi di era kepemimpinannya Vladimir Putin. Jadi waktu itu harusnya ya Putin ini kan mengalami satu tekanan politik yang luar biasa. Akhirnya dia meladeni perang dengan Ukraina. Dan ketika terjadi perang dengan Ukraina, situasi politik di dalam negerinya akhirnya tidak bisa menekan begitu. Karena apa? Kondisinya lagi berperang kan begitu. Apakah ya mencabut seorang presiden dalam kondisi ia menjadi panglima tertinggi dan kondisi keamanan Amerika Serikat, dia akan mengatakan begitu ya, kondisi keamanan Amerika, muka Amerika, segala macam dia akan mengatakan bahwa itu ada di pundaknya. Nah kalau tiba-tiba diganti, ya diganti dengan siapa? Apakah nanti langsung ada deeskalasi dan seluruh kepentingan Amerika akan hancur? Tidak mau begitu. Nah maka ini juga sebenarnya dimainkan oleh Netanyahu. Netanyahu meskipun banyak ya yang mendukung mereka di dalam negerinya, tetapi awalnya penolakan ini kan terjadi di seluruh dunia begitu. Maka penolakan ini belum mampu untuk menggoyang Donald Trump secara total, tetapi membuat Donald Trump ragu. Iya, Donald Trump merasa bahwa kalau saya melanjutkan ini, saya kontraproduktif. Akan tetapi Donald Trump merasa bahwa dia memiliki cukup waktu lah untuk meladeni Iran dengan sangat lama begitu. Dan Iran juga mengatakan bahwa kalau mau kita lama, kita sekalian lama. Dan kita harus terbuka juga bahwa kekacauan itu adalah bagian dari strategi Amerika. Kalau dunia ini kacau, ya dunia ini berada pada kondisi yang kritis, ya kita lihat bahwa mereka itu punya semua cadangan yang ada gitu. Mereka kan sudah menimbun ini ratusan tahun begitu. Jadi kalau terjadi kekacauan, harga minyak naik turun, mereka tinggal buka cadangan. Mereka nggak takut, dunia yang takut. Nah ini dia, makanya perlu kita sama-sama pahami bahwa kekacauan ini menjadi salah satu strategi dari Amerika Serikat untuk mengacaukan dolar naik ya. Ketika nanti tekanan, mereka mengajak sekutu-sekutu masuk, terus dia tinggalkan, dia support habis-habisan dengan proksi-proksinya, setelah itu akhirnya tertekan dan kalah, mencekik ya. Nah ini adalah salah satu strategi yang biasa digunakan oleh Amerika dan harus kita baca dan artikulasikan dengan baik, sehingga tekanan politik saat ini ya meskipun dengan kasus Epstein ya, terus macam-macam lah kontroversinya, bahkan dia tidak takut juga di penjara, dia adalah presiden yang pernah di penjara. Jadi hukuman itu tidak menakutkan sama sekali buat Donald Trump. Buat apa? Nah maka satu-satunya yang cukup menakutkan adalah ya tekanan militer ya, atau tekanan-tekanan penggunaan nuklir dari negara-negara yang selama ini masih diam begitu. Kalau itu sampai terjadi ya otomatis ya mereka mungkin akan mundur dulu ya, karena itu bisa sangat-sangat merugikan, dan yang mereka takutkan adalah kematian juga ya dari pasukan-pasukannya, nanti akan memukul situasi politik dalam negeri Amerika Serikat. Demikian Pak. Baik, Pak Evata, yang saya tangkap berarti menurut Pak Evata tadi ya mudah bagi Amerika Serikat, karena kalaupun mereka cadangannya habis atau apa ya mereka masih punya, maksud kami kalau dunia lagi kritis cadangan mereka masih ada, jadi mereka bisa menggunakan itu. Tetapi kalau untuk negara lain kita lihat sudah banyak yang mengalami krisis ya, maksud kami ada Belgia, Pakistan, Kamboja.
situasinya sudah parah di negara mereka, krisis BBM, dan pastinya akan menjalar ke ekonomi efeknya. Nah, menurut Anda tekanan-tekanan ini, Pak Evata, sejauh mana tekanan ini akan kemungkinan bisa membuat negara-negara ini mendorong Donald Trump untuk segera setidaknya deeskalasi dan gencatan senjata? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya, bahwa bagaimana kita melihat ini semua. Pada kenyataannya, Amerika jualan minyak juga, dia jualan energi gitu. Dan banyak negara akhirnya terpaksa membeli minyak itu. Dan Amerika menawarkan bahwa siapapun yang lewat Selat Hormuz nantinya akan mereka proteksi meskipun sekarang gagal begitu. Tapi kalau dilakukan dan tekanan terus-menerus, lama-lama wilayah dari Hormuz ini juga kan bisa diambil begitu. Kita juga harus melihat bahwa harus ada negara-negara lain yang mendukung Iran untuk melakukan serangan balik begitu. Nyatanya belum banyak yang berani begitu. Nah, maka ini kan akhirnya terbaca sebagai satu tekanan titik cekik yang membuat akhirnya Amerika unggul dalam hal ini. Meskipun hari ini mereka seolah-olah ya mengalami kerugian sangat besar, alutsista militernya. Mereka sudah hitung semua, mereka merasa bahwa apapun yang dikeluarkan hari ini, itu adalah uang yang sangat baik untuk kembali nantinya gitu. Maka kalau misalkan dia menguasai Hormuz dan dia menguasai minyak Venezuela, dia sudah menguasai 31% minyak di dunia. Untuk apa lagi dia merasa takut? Dia akhirnya menjadi pemenang tunggal energi di dunia gitu. Inilah yang membuat kita harus waspada sebenarnya. Ada upaya untuk menyampaikan kepada dunia bahwa stand with Amerika akhirnya lebih baik. Inilah yang membuat banyak negara-negara, bahkan negara teluk yang harusnya sudah memainkan opsi netral, nyatanya masih ingin mendukung karena ya semua dikontrol oleh mereka. Nah, maka kembali lagi, meskipun dunia yang lain merasakan pendarahan yang hebat akibat kerugian, ya kita hitung ya, rata-rata negara di dunia ini cadangan minyaknya 31 hari, rata-rata nih ya. Nah, sedangkan Cina sangat banyak ya, nah, Amerika juga sangat banyak. Kalau dalam posisi nanti kritis, Amerika jual 2 kali aja harganya, atau Rusia jual 2 kali. Kan toh juga akan berputar di 3 negara itu. Dan 3 negara ini ada satu diplomasi ekonomi yang belum hilang. Banyak perusahaan Amerika juga ada di Cina. Begitu juga teknologi Cina juga disupport untuk ke Amerika, meskipun kita anggap seolah-olah keduanya ini saling tekan. Padahal pada kenyataannya berapa pabrik raksasa-raksasa juga ada di sana gitu. Ini kan berarti mereka tidak akan berani itu saling melukai hari ini karena keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan juga sangat besar begitu. Itu yang saya lihat ya. Jadi secara sisi keuntungan gitu, meskipun kerugian perang ini cukup membuat ya parlemen mereka itu marah-marah segala macam, tetapi belum ada yang mampu untuk menggantikan Donald Trump dan juga kepentingan Amerika untuk didegradasi hari ini begitu. Mereka merasa bahwa tidak masalah karena dia tidak perang sendirian, dia perang bersama dengan Israel, dia perang bersama negara teluk. Jadi dia merasa aman saja. Nanti lama-lama NATO tiba-tiba ikut juga. Nah, kalau semua ikut ya akhirnya Iran yang tertekan. Nah, ini yang kita takut, skenario terburuk. Tapi kalau situasi nanti ke depan berbeda, ya otomatis perang ini akan berhenti dan juga perang ini akan menuju kondusivitas dan restrukturisasi dunia yang lebih bagus dan lebih baik. Pak Evata, ini juga yang kita ingin tanyakan, selain memang ini sudah berdampak ke negara-negara lain, tetapi Indonesia sendiri kita lihat ini sudah ada beragam kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan, ada beragam penghematan dari sisi MBG, kemudian juga dari penghematan bensin sudah dibatasi, kemudian juga WFH. Nah, menurut Pak Evata nih, sudah seberapa krisis kalau mau dibilang dampaknya ini ke Indonesia? Ya, untuk Indonesia kita memang pasti rumit ya untuk menentukan posisi yang paling tepat ya dalam hal ini dan keluar dari krisis yang ada. Ini kan satu krisis yang dialami tidak cuma di Indonesia, di banyak negara. Ya, pertama yang harus kita hitung adalah cadangan minyak kita begitu, dan harus berani terbuka, dan ada beberapa pos-pos yang harus kita potong gitu. Karena apa? Harga minyak dunia ini per barelnya kan sudah nyentuh 140. Nah, kalau nanti menurut proyeksi itu Bab El Mandeb ditutup, naik lagi. Jadi akhirnya bisa sampai 200 ya. Nah, kalau sampai terjadi demikian, ya maka titik-titik ekonomi di Indonesia juga akhirnya bisa mengalami kelumpuhan ya. Maka dari hal itu apa yang dilakukan oleh Indonesia ya memang harus mengkalibrasi ulang kembali, dan juga upaya untuk melakukan kebijakan untuk sebagai buffer ya, untuk menahan ya bagaimana nanti krisis energi ini ke depannya akan terjadi, memang harus disampaikan secara gamblang karena krisis energi ini bisa saja berlipat ganda dan memakan resource yang sangat banyak gitu. Nah,
harapannya ke depannya adalah melihat bahwa ada pola yang seperti ini dan bisa terulang kembali, kita harus berdaulat secara ekonomi ya dan berdaulat secara energi. Tidak ada cara lain lagi ya mungkin yang bisa kita lakukan selain kita mulai mengirim ahli-ahli dan tenaga-tenaga terbaik kita untuk mempelajari dan mengolah itu secara mandiri. Karena Indonesia memang masih sangat-sangat bergantung dengan impor dari energi apapun itu. Nah, maka dari itu kita biasanya menjual mentahannya saja dan ke depan mudah-mudahan hilirisasi dan lain sebagainya mampu membuat kita dan situasi ekonomi kita jauh lebih kuat lagi dari pelajaran-pelajaran bagaimana kehancuran dunia hari ini. Baik, Indonesia harus mulai melakukan langkah-langkah untuk menuju berdaulat ekonomi ya Pak Fatah. Masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai beragam penghematan yang dilakukan Indonesia, tapi kita tahan sebentar, kita break dulu, tetap di Breaking News Kompas TV. Atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Nggak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump mengultimatum Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran, Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97. Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan ke Amerika dan Israel. Serangan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar menyasar utama aset penting Amerika dan Israel. Serangan beruntun dalam operasi True Promise 4 dengan beragam jenis rudal dan drone Iran. Pada serangan sebelumnya, Iran balas serangan Amerika Serikat dan Israel ke jembatan di Karaj dan fasilitas petrokimia di kota Mashhad. Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dengan target pabrik petrokimia di Dimona, Israel, serta pusat komando Angkatan Darat AS di Bubian, Kuwait.
Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan ini. Namun Garda Nasional Kuwait mengklaim menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak dalam 24 jam terakhir. Drone Iran juga menyasar bangunan di kota Haifa, Israel Utara. 4 orang dilaporkan terluka dampak serangan rudal balistik Iran saat menghantam hunian Minggu waktu setempat. Tim penyelamat menyebut 4 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun reruntuhan. Militer Israel menyebut rudal itu membawa hulu ledak konvensional dan upaya pencegatan gagal dilakukan. Donald Trump ultimatum Iran buka Selat Hormuz dalam 48 jam. Rusia dan Tiongkok diyakini juga tengah menyusun rencana membantu Iran. Situasi ini bisa membuat perang Timur Tengah semakin dahsyat dan mengancam keselamatan lebih banyak orang. Lebih lanjut kita berbincang bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno. Pak Evata, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sebelumnya Pak Evata juga sempat menyinggung soal proposal Charlie. Nah, menurut Pak Evata ini memungkinkankah barang ini tuh bisa mengantarkan setidaknya untuk menyentuh langkah-langkah deeskalasi, Pak Evata? Ya, proposal Charlie ya, meskipun ini merupakan satu proposal yang memang masih tidak begitu banyak diketahui ya, karena ini bergerak secara intelijen memang, akan tetapi kita bisa melihat bahwa yang mendorong agar hal ini nanti ke depannya terrealisasi ini adalah negara-negara yang memang berharap agar ini segera terkontrol lah ya. Mungkin kalau dikatakan apakah nanti ceasefire ataupun perang ini berakhir, kepentingan Amerika akan berakhir, tidak juga gitu. Jadi ya sebenarnya ini hanya menunda gitu hasil daripada kehancuran dunia yang kita lihat sama-sama begitu. Nah, maka proposal Charlie ini memang banyak sekali diinisiasi oleh Cina juga ya, yang berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan menjadi salah satu mitra yang dipercaya ya, terutama Pakistan juga. Jadi Pakistan meskipun hari ini diplomasinya memang tidak begitu berjalan dengan baik ya, dan kita juga lihat bahwa Donald Trump mengatakan bahwa ya kita sudah menyampaikan diplomasi ya, tetapi dari pihak Iran juga masih kekeh ya, terus juga dari Iran mengatakan kami tidak pernah melakukan diplomasi. Akan tetapi kalau kita baca Iran ini ada dua, situasi politiknya dan juga IRGC ini berbeda begitu. Kalau IRGC pasti akan mengatakan bahwa oh jangan ada diplomasi. Tetapi kalau para pemimpin-pemimpin politik mereka dan presiden juga yang notabene adalah seorang dokter jantung begitu ya, pasti mengharapkan agar perang ini segera berakhir bagaimanapun caranya begitu. Bukan dengan cara membuat malu Iran, tidak, tetapi dengan sama-sama keluar sebagai pemenang. Nah, gimana caranya agar menciptakan satu kampanye kemenangan fiksi yang sama-sama bisa diterima oleh kedua belah negara. Kalau dalam intelijen itu ada namanya opsi kabuki ya. Jadi opsi kabuki itu satu istilah bahwa nanti akan ada satu serangan yang benar-benar besar, tetapi ke gedung kosong gitu. Nah, nanti gedung kosong itu akan dikampanyekan kepada dunia bahwa oh ya serangan ini akhirnya membuat perang ini berakhir dan kita cukupkan. Nah, ini seperti yang terjadi di dalam perang 12 hari. Itu sebenarnya ada beberapa titik-titik sudah disepakati oleh Iran dan juga disepakati oleh Amerika untuk sama-sama dihentikan begitu agar nanti perang ini tidak berlanjut. Kalau Amerika ini kan merasa bahwa dia adalah seorang paman ya. Jadi ketika ada terjadi ribut antara Israel dan juga Iran, di sana dia menghentikan gitu. Tapi kali ini dia ikut-ikut perang. Nah, ini dia yang akhirnya membuat situasinya jadi tidak enak begitu. Awalnya harusnya dia tidak ikut secara total, ya dia menekan saja secara diplomatik segala macam. Tapi ketika diawali oleh Israel, terpaksa dia ikut juga. Nah, ini yang akhirnya kalibrasi dan cara teknik untuk membaca ini menjadi sangat-sangat rumit. Dan syukurnya kita masih bisa mengartikulasikan ini dengan baik. Demikian. Baik, Pak Evata, tapi kalau boleh di-spill sedikit, mungkin apa yang setidaknya bisa diketahui publik dari isi proposal ini? Meskipun tadi yang Anda bilang memang ini berjalan secara intelijen, tapi ada harapankah di situ, Pak Evata? Ya, yang pastinya itu terlihat dari poin-poin dasarnya ya. Poin-poin dasarnya itu sudah terlihat dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Donald Trump berharap di dalam isi proposal itu adalah nanti ke depannya pengelolaan Hormuz itu dilaksanakan secara bersama begitu.
Nah, nanti ketika pengelolaan Hormuz ini dilaksanakan secara bersama, ya mungkin berapa persen, ya di sanalah yang akhirnya bisa membuat perang ini akhirnya deeskalasi begitu. Ini disampaikan, tetapi kalau ditanya secara total bagaimana isi poin-poinnya, karena ini bentuknya diplomasi, otomatis ada win, ada lose, ya, atau win-win solution. Nah, itu kita akan lihat, jangan sampai lose solution. Nah, kalau dalam posisi-posisi tegak lurus, kita bisa lihat bahwa Iran intinya berharap agar ada pengakuan hak mereka secara total dan ada penggantian perang. Sebenarnya itu sudah terbaca, dan juga kita nanti akan melihat mungkin Amerika akan menguasai beberapa titik-titik ya wilayah, dan nanti ke depannya akan ada upaya untuk sama-sama mengatur ya Selat Hormuz ini dengan pembagian yang jauh lebih clear, ataupun kalau memang ini nanti ke depannya akan menjadi satu titik yang tidak bisa dilanjutkan lagi, maka pipa-pipa sambungan ya dari beberapa titik-titik penghasil minyak sampai ke Israel itu nanti terpaksa harus dibangun. Begitu. Kalau ditanya isi poin bagaimana kedalamannya, ya memang yang masih terlihat itu adalah poin-poin dasar dari upaya untuk kembali ya mengatur Selat Hormuz itu menjadi salah satu titik choke point yang akhirnya membuat Amerika konsen di sana, karena Amerika itu fokusnya energi dan security aja. Itu kalau Israel beda, Israel fokusnya adalah regime change secara total begitu. Kalau Iran justru dia berharap dan mau terus berkomunikasi dengan Amerika, meskipun situasi kali ini kita tahu bahwa Amerika banyak bohongnya juga di sini. Nah, itu yang membuat akhirnya kedua belah pihak nggak bisa saling percaya. Tapi karena ini dibawa oleh Cina, dibawa oleh Pakistan, ya namanya memang istilahnya proposal Charlie ya. Entah nanti namanya seperti apa, tetapi kedepannya kita berharap agar ini bisa efektif dan juga mampu menyelesaikan masalah yang ada. Demikian. Oke, let's say kalau misalnya ada kesepakatan nanti di situ yang dimana Selat Hormuz bisa diatur oleh dua pihak, Amerika Serikat dan Iran. Menurut Pak Evata, jika itu terjadi, benar-benar terjadi, apa yang nantinya bisa terlihat di sana? Kondisi seperti apa? Misalnya, apakah ini sebenarnya lebih merugikan Iran atau sebenarnya bisa tercipta win-win solution di situ, Pak? Ya, jadi Amerika itu kalau dalam kondisi seperti ini, dia cara melihatnya itu begini, dia merasa bahwa hanya dia yang mampu menghentikan perang Israel dan Iran. Dia merasa bahwa dia memang ikut perang, ini adalah bagian part dari perang dia. Tapi yang bisa menghentikan Israel ya hanya Amerika begitu. Makanya Iran ini akhirnya kembali harus memahami bahwa situasi kali ini itu pintu masuk dan pintu yang terkunci juga dari Amerika sendiri gitu. Maka terpaksa keduanya harus saling mengetuk pintu, dan akhirnya mereka kembali mendialogkan hal tersebut. Nah, maka ke depannya apa yang akan terjadi, bisa saja Israel akan ditekan oleh Amerika sehingga agresivitasnya ini berkurang dengan sangat drastis, dan juga nanti ada beberapa titik-titik wilayah di Lebanon ya, dan juga bagaimana nanti negara-negara Dewan Keamanan PBB akhirnya diminta untuk masuk begitu bersama dengan persetujuan Amerika, bersama dengan persetujuan negara-negara dunia, maka nanti ke depannya akan ada pembangunan ulang begitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya blueprint dari Amerika ini kan adalah banyak yang sudah menyampaikan ya, adanya pelebaran wilayah terhadap Israel. Nah, maka pelebaran wilayah terhadap Israel dan Pulau Jarahan yang harus nanti didapatkan oleh Amerika sebagai negara yang dianggap menurut mereka sendiri menang perang begitu. Nah, ini gitu. Kalau Iran kan tidak ingin ada penguasaan wilayah. Kalau Amerika ingin sekali menguasai wilayah gitu. Nah, makanya terpaksa satu-satunya cara hanya pengelolaan bersama, eskalasi nanti ranjau akan dikurangi ya, biayanya naik atau turunnya nanti akan diatur, dan kembali menggunakan dolar, tidak menggunakan yuan dan USDT yang akhirnya membuat dolar ini menjadi cukup lemah ya. Tapi dalam kenyataannya karena dipaksa untuk perang terus, dolar naik terus. Ya, emas ya naik turun, tetapi dolar akhirnya menguat. Nah, disinilah Amerika merasa bahwa dia cukup untung dan semua harus kembali untuk menegosiasikan hal ini secara ulang ya. Gitu. Oke, negosiasi nampaknya masih terus berjalan meskipun kalau yang menurut Pak Evata tadi bilang memang sepertinya intelijen begitu yang bermain ya untuk proposal Charlie ini. Saya masih ingin lanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana kemudian dampaknya ini ke Indonesia sendiri, dampak dari krisis, maksud kami konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.